Om Swastiastu. Umat sedharma yang dimuliakan Yang Widi, sesuai janji, saya akan melanjutkan perbincangan tentang kesulinggihan dalam kaitan dengan masalah etika atau sesana kawikon. Kali ini soal yang banyak dipertanyakan oleh umat belakangan ini, yakni apakah Sulinggih boleh merayakan hari ulang tahunnya? Jadi pokok pertanyaannya adalah memperingati hari ulang tahun. Yang dimaksudkan di sini adalah hari lahir kita ke dunia ini. Nah, sebagai manusia biasa pada umumnya, hari kelahiran itu dicatat pada tahun Masehi. Secara internasional, ini yang berlaku untuk menunjukkan usia seseorang. Dalam agama Hindu, hari kelahiran secara internasional ini dengan catatan tahun Masehi tidak ada kaitannya dengan ritual keagamaan. Untuk urusan ritual yang dicatat adalah kelahiran berdasarkan wedonan, dan karena itu pula biasa disebut dengan odonan. Dalam tradisi ritual Hindu di Bali, wedonan itu didasarkan pada sistem wariga. Jadi dasar perhitungannya berpatokan pada wewaran dan wuku. Siklus wariga ini usianya 210 hari, sesuai dengan umur wariga itu sendiri. Wedonan itu pasti datangnya pada wewaran dan wuku yang sama setiap 210 hari. Saya misalnya lahir pada hari Rabu atau Buddha Pahing dengan wuku kerurut. Jadi wedonan selalu pada hari yang sama, Buddha Pahing kerurut. Ini yang membedakan dengan hari ulang tahun yang berdasarkan kelahiran tahun Masehi. Yang dicatat adalah tanggalnya. Saya lahir Rabu 4 April 1951. Dan itu ulang tahun saya. Hari Rabunya tidak dipakai. Yang dipakai hanya tanggal dan bulan. Kalau itu saya rayakan, artinya setiap tanggal 4 April saya merayakan hari ulang tahun. Tetapi harinya bisa berubah-ubah tergantung kapan tanggal 4 April itu di setiap tahun. Tidak selalu pada hari Rabu. Bahkan tidak ada kaitannya dengan Rabu Pahing kerurut. Pertanyaannya, bolehkah Sulinggih merayakan hari ulang tahunnya? Kalau menurut saya, boleh-boleh saja. Kalau memang itu sudah menjadi kebiasaannya, sebagaimana kebanyakan orang lain. Namun saya sendiri jarang merayakan hari ulang tahun, karena memang tidak biasa. Saya lahir dari keluarga petani yang sangat sederhana di desa pegunungan, lereng Gunung Batu Karu. Masih syukur ayah saya sangat modern pada zamannya, mencatat hari lahir anak-anaknya. Jarang orang tua seusia itu pada zamannya mencatat hari lahir anak-anaknya secara tahun Masehi. Tapi saya tidak pernah merayakan hari ulang tahun sampai saya menginjak dewasa, sampai saya berumah tangga. Karena memang tidak ada dalam tradisi keluarga saya yang miskin sebagai petani itu.
Lagi pula, bukan orang terpandang pada zamannya. Saya baru merayakan hari ulang tahun 4 April ketika bekerja di luar Bali, saat bermukim di Yogyakarta dan kemudian pindah ke Jakarta. Ketemu orang-orang modern dari berbagai lintas suku. Saat saya sudah punya anak-anak, meskipun anak masih kecil. Kenapa baru merayakan hari ulang tahun pada saat itu? Karena teman-teman sekerja yang mengingatkannya. Dan malah mereka sendiri yang repot membelikan kue dan segala makanan-makanannya. Meskipun tidak mewah-mewah amat. Malah saya sendiri sering tidak ingat. Saya diingatkan justru. Kenapa teman-teman saya ingat hari ulang tahun saya? Mungkin orang lain itu sahabat-sahabat saya, teman-teman sekerja. Apalagi mereka yang berstatus bawahan saya. Sudah terbiasa merayakan hari ulang tahun di keluarganya sendiri. Lagi pula dalam sistem administrasi yang modern, data kelahiran itu tercatat hampir di semua dokumen. Dari KTP, SIM, data kepegawaian, dan segala urusan administrasi pasti ada tercantum hari kelahiran. Tidak mungkin hari kelahiran bisa kita sembunyikan, bisa kita rahasiakan. Nah, sekarang sudah pensiun dan berada di Bali, apalagi dalam posisi sebagai Sulingi, saya melupakan bagaimana merayakan hari ulang tahun. Karena apa? Ya karena itu tadi, tidak menjadi tradisi di dalam keluarga. Namun ucapan selamat ulang tahun selalu saya terima dari teman-teman dekat. Bahkan dari orang atau instansi yang tidak pernah saya kenal orangnya. Apalagi dari kalangan tokoh-tokoh yang modern. Juga ucapan selamat ulang tahun saya terima dari orang-orang yang tidak saya kenal. Misalnya dari pegawai bank, dari pegawai asuransi, yang pasti data saya ada di berkas sana. Apalagi di zaman medsos ini, data kelahiran kita tersimpan di media sosial. Ucapan selamat mengalir karena memang medsos membagikannya. Bedanya dengan dulu, tidak ada kue, karena teman-teman sekarang tidak ada yang mau repot. Mungkin karena mereka tahu karena saya sudah menjadi Sulingi. Artinya apa? Saya sendiri tidak pernah merayakan secara khusus. Bahwa ada Sulingi yang merayakan ulang tahunnya secara khusus. Ya itu berarti beliau lahir dari keluarga yang memang secara tradisi merayakannya. Sebagai contoh, anak-anak saya juga tak pernah merayakan hari ulang tahunnya secara khusus. Atau kalaupun ada perayaan, ya kecil-kecil saja. Karena apa? Karena sejak dari kecil tidak pernah saya perhatikan ulang tahunnya. Namun cucu saya sekarang selalu merayakannya karena sudah berada di zaman yang berbeda. Cuma saja perayaannya ya bersama keluarga dekat, bersama teman-temannya yang menjadi tetangga, dan sifatnya bukan hura-hura. Apa artinya ini jika dikaitkan ulang tahun dengan agama? Ulang tahun secara Masehi tidak ada kaitannya dengan agama Hindu karena memang tidak ada ritualnya. Itu bedanya dengan wedonan. Keluarga saya tidak boleh melupakan wedonan.
karena ada ritualnya, Natab Otonan. Dimanapun saya tinggal, semasih di Jogja atau sudah di Jakarta, Otonan selalu saya peringati dengan Banten yang disesuaikan dengan keadaan. Pokoknya setiap hari Rabu Pahing Kurulut, Natab Banten Otonan, meskipun Bantennya sederhana. Nah sekarang, bagaimana dengan Wetonan ketika sudah menjadi Sulingih? Seperti kita maklumi bersama, Sulingih lahir dari pediksan yang sering dikatakan sebagai kelahiran yang kedua. Kalau upacara pediksan itu berbeda wewarannya dengan hari Wetonan, ada dua jenis kelahiran. Lahir dari ayah dan ibu, dan lahir sebagai Sulingih dari 3 guru Nabi. Apakah keduanya dirayakan? Tentu tidak. Sesuai dengan konsep Amari Aran, Amari Busana, dan seterusnya, maka tentu berlaku juga konsep Amari Wetonan. Wetonan kelahiran dari ibu tidak usah dipakai lagi. Yang berlaku adalah Wetonan dari guru Nabi pada saat pediksan dilakukan. Apakah Wetonan yang baru ini berdasarkan pediksan harus mengikuti wewaran? Tergantung hari apa yang dipilih saat pediksan itu. Kalau pediksan berdasarkan wewaran, misalnya pada hari Saraswati, pada hari Tumpek, Anggar Kasih, Bude Kleon, dan seterusnya, tentu Wetonan berdasarkan wewaran itu. Siklusnya tetap sesuai dengan siklus wewaran 210 hari. Namun kalau pediksan berdasarkan sasi, Wetonan mengikuti sasi sekali dalam setahun. Saya misalnya saat mendikse berdasarkan sasi hari Tilem Karut, maka Wetonan kesulingihan setiap Tilem Karut harinya bisa berbeda-beda, wukunya juga bisa berbeda-beda, tergantung kapan Tilem itu. Ritual Wetonan Sulingih ini menjadi sederhana karena Sulingih lanang dan Sulingih istri sama-sama Wetonan pada hari yang sama. Maklumlah pediksan itu kan bersamaan. Sepasang suami istri tidak bisa dipisahkan. Banten tergantung Sulingihnya sendiri pada saat harinya. Bisa besar, bisa kecil sesuai situasi. Karena sudah berstatus Sulingih, tentu upacara oleh sang Sulingih itu sendiri. Memuja bersamaan, nata Banten bersamaan. Pada saat-saat tertentu bisa saja mengundang Nabi untuk memimpin ritualnya. Seperti dalam tayangan dokumentasi yang nanti akan saya putar, ketika kakak perguruan saya, Ida Pandita Empu Jaya Wijayananda dari Geria Kute, Wetonan Kesulingihan yang ke-40. Ini Wetonan berdasarkan wewaran. Yang muputiannya adalah Ida Nabe kami. Upacara dibuat lebih besar di Gerianya di Kute. Coba lihat, akan saya putarkan dokumentasi ini. Dalam pediksan Nah, yang ke-40 kali. Berarti Raka sudah melingih 20 tahun. Jadi otuan kan tiap 6 bulan sekali terjadi otuan itu sesuai dengan paukon. Kepanditaan ini yang munggah atau yang memimpin upacara itu nabenya sendiri atau bisa orang lain atau bisa dirinya sendiri? Ada pertumbuhan dan perkembangan, yaitu jasadnya yang tumbuh, kemudian mentalnya yang berkembang, di mana orang sudah mampu menggunakan
akan juga berlanjut oleh adik-adik perguruannya. Demikianlah umat sedharma. Sekilas saya uraikan bagaimana Sulinggi itu memperingati hari kelahirannya. Lahir ke dunia dari rahim ibu yang tercatat dalam tahun Masehi boleh-boleh saja dirayakan jika itu sudah menjadi tradisi dalam setiap keluarga. Tentu disesuaikan dengan sesana kesulinggihan. Misalnya, jangan berhura-hura karena Sulinggi pantang untuk berpoya-poya. Jangan ada karaoke misalnya. Jangan seperti orang lain yang bukan Sulinggi. Apalagi orang lain yang bukan beragama Hindu. Di tradisi mereka ulang tahun bisa dirayakan besar-besaran, malah bisa di hotel mewah dengan mengundang banyak orang. Kita, umumnya masyarakat Bali, tidak seperti itu. Apalagi dalam posisi kita sebagai Sulinggi. Tapi kalau ulang tahun itu tidak dirayakan, juga tidak apa-apa. Seperti saya, hampir tidak pernah merayakan ulang tahun. Kecuali ada yang mengingatkan, dan kecuali ada orang yang repot-repot untuk membelikan kue misalnya. Artinya, ulang tahun bukanlah sesuatu yang wajib bagi kita yang beragama Hindu. Hari kelahiran dari ibu kandung berdasarkan wewaran juga jangan pula dirayakan karena sudah diganti dengan hari kelahiran dari guru Nabi. Ini untuk kita para Sulinggi. Perayaan ini disebut dengan Wetonan Pediksan. Ini yang wajib dilakukan dan dengan ritual sebagaimana mestinya. Wetonan itu disertai dengan doa-doa yang pakemnya sudah ada. Bukan nyanyian tiup lilinnya, happy birthday, dan semacamnya. Aneh kalau itu dilakukan sementara ada suara genta. Apalagi yang muputiannya itu adalah nabi kita sendiri. Demikian umat sedharma. Semoga apa yang saya uraikan ini ada manfaatnya dan menjawab apa pertanyaan yang diberikan oleh umat. Apakah Sulinggi boleh merayakan hari ulang tahunnya atau tidak? Jawabannya adalah boleh-boleh saja. Kalau itu sudah tradisi di dalam keluarganya, tetapi ingat dengan sesana kesulinggihan dan tidak wajib dilakukan. Yang wajib adalah Wetonan Pediksan. Rahayu. Om Santi, Santi, Santi.